Berikutnya kami persilakan Mas Ardi. Ini anak muda kita yang akan dijawab oleh Ustadz muda kita juga, Ustadz Daniel Barkah. Silakan Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, remaja kan sering dikaitkan yang namanya bully membuli. Apa sikap sabar yang harus kita ambil ketika teman kita mengomentari kita atau melakukan cyberbullying kepada kita? Apakah kita harus membalas ataupun diam? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih sabar dengan bullying nih Ustadz Daniel, silakan. Ini karena yang nanya muda, yang jawab muda ya? Insya Allah begitu Ustadz. Beda 2 tahun. Baik, terima kasih Mas. Pertama, kita sepakati dulu, bully ini kan sudah menjamur ya sekarang. Hampir di beberapa lembaga terjadi aktivitas bullying, bahkan sampai fisik, sampai cedera, bahkan tidak sedikit ada juga mungkin yang sampai meninggal. Jadi ini sudah tindakan kriminal sebetulnya. Maka dalam konteks ini tentu berbeda kalau diomongin. Diomongin kayak gimana kan nggak akan pernah gimana-gimana. Cukup dia tidak baca, selesai. Tapi kalau sudah kontak fisik, maka kita wajib untuk memberikan penolakan dan perlawanan. Kata Nabi begini, unsur zalim wal mazlum. Tolonglah orang zalim dan orang yang dizalimi. Orang-orang sahabat nanya Rasul, kalau orang yang didolimi itu kita tolong, oke lah. Tapi orang yang dolim kita tolong gimana ceritanya gitu. Masa orang dolim kita tolong, dia mau maling motor kita dukung gitu. Kata Nabi SAW, menolong orang yang zalim adalah dengan mencegahnya. Jadi setiap ada aktivitas bullying yang itu berdampak pada cedera seseorang atau sakit seseorang, kita harus berani dan bersikap tolak bullying. Apapun resikonya kita tolak. Kalau kita tidak sanggup melawan, kita bisa cari bantuan. Jangan wah mentang-mentang kata Ustadz harus berani ngelawan ini, tapi dia 20 orang nih. Gimana ceritanya ya? Jangan langsung begitu juga. Kita bisa cari pertolongan, cari bantuan untuk bisa memastikan tidak lagi yang namanya bullying. Kalau sudah terjadi bullyingnya dan dia sudah minta maaf, maka ada peran agama mengharuskan. Satu misalkan, dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, kalau ada orang sudah minta maaf, tugas kita satu, maafkan. Yang kedua, lupakan kesalahannya. Yang ketiga, mohonkan ampunan terhadap orang yang sudah melakukan kesalahan. Jadi nanti kalau dibikin teori, maafkan, lupakan, mohonkan ampunan. Itu baru kualitasnya high perform sebagai remaja. Kalau dia sudah jelas salah dan dia minta maaf, selesai. Karena orang Islam kalau sudah dimintai maaf, ya sudah, kasih saja. Nabi SAW dilemparin di Taif, orang-orang Taif ngelemparin Nabi lebih daripada bullying itu. Tapi ketika Jibril datang, kata Jibril, Rasul segera doa ke Allah biar Allah memerintahkan malaikat penjaga gunung menimpakan gunung ke atas penduduk orang-orang Taif. Apa jawaban Nabi? Enggak gitu konsepnya Jibril, enggak gitu. Saya berharap dari rahim orang-orang Taif nanti akan ada generasi Islam yang militan terhadap agama Islam. Jadi kalau sudah ada permintaan maaf, maafkan, lupakan dan mohonkan ampunan. Ketika sudah ada tindakan bullying, cegah sebisa mungkin. Kalau sanggup, lawan. Kalau tidak, kita cari bantuan. Yang jelas, stop bullying dimanapun kita berada. Artinya dalam hal ini tidak mesti harus sabar ya Ustadz ya, ketika kita mendapatkan bullying Ustadz ya. Sabarnya dengan aksi. Dengan aksi. Jadi melawan itu juga bagian daripada kesabaran untuk bisa memastikan tidak ada lagi yang namanya bullying. Karena ini sudah tindakan kriminal. Kriminal, baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Daniel Barkah atas jawabannya.